Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan pembelajaran walaupun dari rumah. Seperti biasa, kita akan memulai pembelajaran dengan pembelajaran tematik. Masih di tema yang pertama, namun kita sudah berpindah ke subtema yang keempat. Sudah siap? Silakan kalian siapkan bukunya ya. Lalu kita simak bersama-sama pembelajaran tematik hari ini. Baik, untuk pembelajaran tematik kali ini kita akan membahas yang pertama yaitu hidup rukun di masyarakat. Setelah kita membahas hidup rukun di sekolah dengan teman-teman kita akan membahas hidup rukun di masyarakat. Masyarakat itu apa ya? Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama di suatu tempat. Contohnya, masyarakat yang akan kita bahas hari ini adalah lingkungan rumah kita. Kalian pasti punya tetangga kan, kanan kiri, di depan rumah. Nah, orang-orang atau tetangga-tetangga tersebut adalah masyarakat di lingkungan kalian. Coba dilihat gambar di layar kalian. Di situ ada gambar pertama dan gambar kedua. Gambar pertama, di situ terlihat rumah-rumah, namun ada sedikit kotoran ya. Lalu untuk gambar yang kedua, sama ada rumah-rumah, namun bedanya adalah banyak orang bekerja bakti atau bergotong royong. Kira-kira dari dua gambar tersebut, mana yang termasuk contoh hidup rukun di masyarakat? Sudah pasti yang kedua ya. Kenapa? Karena jika kita bergotong royong bersama-sama kompak bekerja sama, berarti kita ingin hidup rukun, ingin lingkungan kita sama-sama sehat, sama-sama mau bekerja bakti, sama-sama capek untuk kesehatan bersama. Seandainya ada salah satu tetangga kita atau masyarakat yang tidak mau ikut kerja bakti, pasti tidak disukai ya sama tetangga yang lain, berarti dia tidak mau hidup rukun dengan masyarakat. Sampai di sini paham ya maksud hidup rukun di masyarakat yang sudah Ustazah jelaskan. Baik, dari gotong royong yang terdapat pada gambar, di situ terlihat warga sedang bergotong royong bekerja sama, sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan, lalu juga ada beberapa anak-anak ikut membantu. Seperti biasa, untuk hidup rukun, Ustazah akan menghubungkannya dengan sila-sila Pancasila. Yang akan Ustazah hubungkan hari ini yaitu sila pertama dan sila kedua Pancasila. Contohnya seperti apa dalam kehidupan hidup rukun dengan masyarakat? Untuk gambar yang pertama, contohnya di situ ada salah satu warga bahwa dia tidak bisa datang tepat waktu untuk melaksanakan ibadah. Itu termasuk contoh dari sila pertama Pancasila. Lalu untuk gambar yang kedua, di situ ada percakapan untuk beristirahat sejenak. Jadi, itu termasuk untuk sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Oke, selanjutnya masih tentang hidup rukun di masyarakat. Di sini ada teks cerita, akan Ustazah bacakan, kalian simak baik-baik. Judulnya adalah Membuang Sampah di Tempat Sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Oke, Ustazah lanjutkan dulu ya untuk percakapan tentang hidup rukun di masyarakat. Tadi ada teksnya, sekarang kita baca percakapannya dulu ya. Di sini ada percakapan Udin, Edo, dan Badu. Udin, coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah. Edo menjawab, wah iya, airnya juga tergenang. Lalu Udin bertanya, bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Lalu Badu menjawab, membersihkan got? Aku tidak mau
Got kan kotor dan bau. Lalu Edo juga menjawab, aku kurang setuju, Din. Membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Lalu Badu juga ikut menjawab, betul, Din. Sudah, biarkan saja. Tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan, kata Udin. Lalu Edo mengusulkan, bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong. Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan. Lalu Udin menyetujuinya, aku setuju doh. Lalu Badu juga ikut menjawab, aku juga setuju jika demikian. Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got. Nah, dari dua contoh teks dan percakapan di atas, itu merupakan contoh dari gotong royong hidup rukun di masyarakat. Kalian, karena masih anak-anak, kalian bisa mencontohkan sikap Udin dengan tidak membuang sampah ke dalam got. Sedangkan jika kalian melihat got di depan rumah atau mungkin di samping rumah kotor, bisa kalian meminta tolong kepada orang tua atau mungkin bisa mengusulkan juga kepada Pak RT. Kenapa? Karena bisa jadi di dalam got itu ada beling atau kaca yang bisa menusuk ke kaki kalian atau juga jangan-jangan gotnya dalam karena itu berbahaya untuk kalian. Jadi bentuk gotong royong untuk kalian yang masih anak-anak adalah tidak membuang sampah ke dalam got. Sampai di sini paham ya? Dan dari teks dan percakapan yang Ustazah bacakan tadi, ada kalimat penolakan. Jadi di dalam teks contohnya ada Badu yang mengajak buang sampahmu ke dalam got dekat rumah. Di situ ada kalimat penolakan dari Udin. Kalian kira-kira tahu yang mana kalimat penolakan? Kalimat penolakan adalah kalimat menolak dari ajakan atau perintah. Kalau di dalam teks, kalimatnya adalah tidak mau nanti air got menjadi tergenang dan bau. Itu termasuk salah satu kalimat penolakan. Kalau dalam percakapan juga ada kalimat penolakan. Apa? Di percakapan Edo, yaitu aku kurang setuju, Din, membersihkan got pekerjaan yang berat. Itu juga salah satu kalimat penolakan. Bisakah kalian membuat kalimat penolakan yang lain? Oke, setelah tadi lingkungan rumah sudah dibersihkan dan setelah Udin dan teman-teman berdiskusi, rumah Udin terasa bersih dan nyaman. Udin, Edo, dan Siti berencana membuat prakarya di rumah Edo. Mereka membuat prakarya dengan bahan yang berbeda. Di situ kalian lihat alat dan bahannya. Untuk yang pertama ada lem, pensil, kertas, dan biji-bijian. Untuk bahan yang kedua ada kertas, tanah, dan cangkang kerang atau juga bisa bebatuan dan juga lem. Untuk bahan yang ketiga di situ ada dedaunan, ada kertas, ada pensil dan juga gunting. Bisakah kalian menentukan dari bahan-bahan tersebut kira-kira hasilnya gambar yang mana ya? Kalian silakan tarik garis di buku paket kalian masing-masing. Dilihat kalau bahannya biji-bijian, maka hasil gambarnya juga ada kolase dari biji-bijian. Baik, untuk pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan sampai di sini ya. Nanti jika ada tugas dari Ustazah, silakan segera kalian selesaikan hari ini juga. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.